mata kuliah metodologi keperawatan, dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang pengkajian keperawatan. Kita ketahui bahwa pengkajian keperawatan merupakan bagian pertama dari proses keperawatan. Setelah pengkajian keperawatan yang komprehensif dilakukan, saudara baru bisa menegakkan diagnosa keperawatan, kemudian merencanakan intervensi keperawatan yang tepat, dan kemudian melaksanakan implementasi tindakan kepada pasien, dan selanjutnya melakukan evaluasi keperawatan. Nah, setelah evaluasi keperawatan saudara lakukan dan ternyata masih ada masalah yang belum teratasi, saudara perlu kembali melakukan pemeriksaan anamnesa maupun pemeriksaan fisik untuk melihat apakah masalah keperawatan tersebut dan intervensi yang saudara akan berikan perlu dilakukan modifikasi atau tidak. Perlukah kita menetapkan outcome dengan standar yang lebih tinggi, atau bahkan mungkin karena kondisi pasien menurun kita menetapkan standar outcome yang di bawahnya lebih rendah, atau bahkan saudara perlu melakukan modifikasi pada intervensi keperawatan yang akan saudara lakukan. Nah, sebelum jauh ke arah penetapan diagnosa, penetapan rencana keperawatan, bahkan ke evaluasi, kita akan bersama-sama mempelajari pada kesempatan ini tentang pengkajian keperawatan. Proses pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan dasar dalam identifikasi masalah pasien. Pengkajian keperawatan sebenarnya secara konsep dia dapat dan perlu dilakukan sepanjang masa perawatan. Hanya saja kalau kita menyebutkan dalam keilmuan, pengkajian keperawatan selalu ada di awal dari proses keperawatan. Namun sebenarnya proses atau tindakan pengkajian itu kontinu, harus kita lakukan secara kontinu, terus-menerus. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ketika evaluasi keperawatan belum tercapai, masalah belum teratasi atau teratasi sebagian, saudara perlu mengulang, melihat kembali keadaan pasien, kemudian melakukan tahap asesmen kembali. Nah, hal seperti itulah yang menjadi pemahaman kita bahwa pengkajian keperawatan perlu dilakukan sepanjang masa perawatan pasien. Apa tujuan pengkajian keperawatan? Pengkajian keperawatan diperlukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi pasien saat ini dan riwayat kesehatan pasien sebelumnya. Oleh karena itu, pengkajian keperawatan yang komprehensif harus meliputi pengkajian fisik, mental, sosial, dan spiritual. Seringkali masalah kesehatan diawali dengan masalah yang lain. Misalnya psikologis, secara psikis, stres, kemudian mungkin ada masalah sosial, gangguan hubungan dengan orang lain yang menyebabkan memberikan dampak secara negatif, membuat tubuh kita mengalami imunodepresi sehingga kita kesehatan kita terganggu. Nah, hal seperti itulah yang merupakan alasan mengapa masalah keperawatan harus ditegakkan secara utuh, dan pengkajian keperawatan juga harus dilakukan secara komprehensif dan simultan. Apa saja yang perlu kita kaji dalam proses pengkajian keperawatan? Yang pertama adalah pengumpulan data. Tahap pertama dari pengkajian adalah pengumpulan data. Data apa saja nanti kita akan pelajari di belakang. Kita kemudian lanjutkan dengan analisa data. Analisa data untuk melihat apakah data yang kita dapatkan itu sudah tepat, sudah valid. Dan kemudian setelah analisa data akan muncul masalah keperawatan. Masalah keperawatan ada dua, nanti saudara akan pelajari di belakang, ada masalah keperawatan independen dan kolaborasi. Masalah keperawatan selalu bersifat berjalan terus. Artinya dia tidak ditetapkan sekarang, kemudian selama 1 minggu, tidak. Karena masalah keperawatan itu seringkali akan
berubah sesuai dengan kondisi pasien setiap harinya. Alangkah baik ketika saudara melakukan intervensi dan implementasi, kemudian evaluasi dan merumuskan kembali masalah keperawatan. Jika masalah keperawatan bersifat kontinu, sehingga saudara perlu melakukan analisa kembali apakah masalah keperawatan itu masih aktual, masih dialami pasien, dan jika sekiranya belum teratasi, saudara perlu melihat kira-kira outcome apa yang perlu saudara tetapkan ulang atau modifikasi intervensi apa yang perlu saudara lakukan. Nah, pengumpulan data dilakukan untuk mencari kekuatan dan kelemahan klien, tidak hanya pada kelemahan atau masalah yang dialaminya, tapi kita perlu melihat kekuatan apa yang dimiliki oleh klien. Mungkin konsep dirinya kuat, mungkin coping individunya kuat, bagus, positif, atau dia memiliki keluarga yang selalu mensupport dengan baik. Nah, hal seperti itu perlu kita gali supaya kita mendapatkan partner dari pihak keluarga, dari pihak pasien sendiri dalam melakukan pengobatan atau perawatan kepada pasien. Nah, pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis itu seperti kita sampaikan tadi bahwa pengkajian itu dilakukan secara kontinu, tidak selesai saat ini, tapi dia dilakukan terus-menerus sampai dengan pasien selesai mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bahkan ketika pasien ini sudah pulang, kita perlu juga melakukan penggalian data kemampuan dia, pasien dan keluarga, kemudian pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan di rumah, supaya nanti proses perawatan, kesembuhan, pemulihan boleh dilanjutkan di rumah bersama dengan keluarga. Keluarga juga dimandirikan dalam perawatan pasien. Nah, tahap seperti itu menggali pengetahuan pasien, menggali kemampuan keluarga, potensi keluarga, melihat bagaimana, mengukur bagaimana keluarga atau pasien memahami tentang perawatan di rumah, itu salah satu proses pengkajian. Oleh karena itu, secara keilmuan memang pengkajian keperawatan ada di awal proses keperawatan. Namun, secara teknis kita lakukan di lapangan, pengkajian itu kontinu dan simultan. Ya, dalam pengumpulan data, kita sebagai perawat harus tahu tujuan pengumpulan data. Kita melakukan pemeriksaan ini arahnya mau menegakkan kira-kira masalah keperawatannya apa. Kita mengkaji pengumpulan data ini mau membahas tentang apa. Data apa saja yang kita perlukan dari pasien. Nanti kita akan belajar data subjektif dan data objektif. Sumber data mana saja yang bisa kita gunakan. Kemudian cara atau metode pengumpulan data, ada beberapa metode di belakang nanti, kemudian cara mengorganisasi atau menggunakan data. Itu bicara tentang analisa data, pengolahan data Gayut. Kriteria dalam pengumpulan data terdiri dari kelengkapan data, sistematika, kemudian format yang digunakan, validitas, dan aktualitas data. Kelengkapan data, kita sudah sepakati bahwa pengkajian keperawatan perlu dilakukan secara lengkap dan sistematis, terstruktur. Apa yang kita bahas, apa yang kita gali kepada pasien, sebaiknya runtut. Kemudian format yang digunakan, setiap rumah sakit tentu memiliki format tersendiri. Setiap layanan kesehatan juga memiliki format tersendiri. Setiap unit bahkan di dalam rumah sakit UGD, IRJ, kemudian ICU, mungkin rawat inap, ruang anak, dan yang lain itu memiliki format tersendiri, berbeda biasanya. Nah, kita harus memahami secara utuh terlebih dahulu pengkajian yang kita perlukan apa, format yang perlu kita isi, bagaimana cara mengisinya. Kemudian baru setelah itu kita melakukan penggalian data kepada pasien atau klien. Dan kemudian kita perlu memastikan data yang kita dapatkan itu data yang valid. Saudara perlu memastikan validitas data. Data yang valid adalah data yang dialami oleh pasien, dan itu tidak hanya disampaikan secara subjektif sebagai pernyataan dari klien, tapi juga dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Artinya begini, contoh. Ketika kita datang ke ruangan pasien, kita bertanya, bagaimana istirahatnya malam ini, Bu? Kemudian, karena pasien ini ingin segera pulang, dia mengatakan bahwa sudah enak, saya bisa tidur nyenyak, saya bisa bangun
pagi hari ini tubuh saya juga terasa segar. Nah, itu semua indikator dari kualitas tidur yang baik. Namun, kemudian kita memastikan apakah data itu benar. Kita kemudian bertemu dengan keluarga dan bertanya, apa betul Bu? Bertanya kepada keluarga dan jawabannya, oh tadi malam kayaknya kok baru tidur jam 1:30 ya Bu. Dan kemudian klien ini, pasien ini bangun jam 3:30, hanya tidur sekitar 2 jam. Nah, kemudian kita juga melihat di tempat tidur, mungkin tempat tidurnya kok tampak sangat berantakan, kemudian mungkin wajahnya pasien juga tampak kuyup, terdapat mata panda begitu ya, kemudian tidak tampak segar. Nah, artinya data tersebut tidak valid karena apa yang disampaikan pasien tidak sama dengan yang terjadi, dan bahkan ada triangulasi data, ada keluarga yang menyatakan bahwa hanya tidur 2 jam. Itu yang perlu kita pastikan supaya kita tidak salah ketika mengambil langkah selanjutnya. Aktualitas data. Aktualitas data memastikan kita supaya data tersebut baru dialami saat ini. Kita memang ada kelompok data di lampau riwayat, ada kelompok data riwayat, ada kelompok data penyakit sebelumnya. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah pengkajian aktual yang dialami saat ini. Artinya saudara harus memastikan bahwa data yang dia sampaikan, keluhan yang dia sampaikan adalah keluhan saat ini. Ya, ini tadi Bu Nani sampaikan bahwa ada beberapa jenis data. Yang pertama data objektif, data subjektif. Ini adalah kelompok data berdasarkan apa yang dia rasakan oleh pasien semua ini. Data subjektif dari pasien atau klien, ya kita bicara klien, ada keluarga. Misalnya seorang anak kecil yang akan menyampaikan, kemarin diare 3 kali, cair, tidak ada lendir. Data seperti itu yang menceritakan adalah keluarga. Tidak mungkin anaknya, mungkin dia anak usia 3 tahun, 2 tahun, belum bisa menceritakan dengan runtut. Data yang disampaikan secara verbal, baik itu dari pasien sebagai klien individu, ataupun orang tua, ataupun keluarga sebagai klien secara community, itu disebut sebagai data subjektif. Berbeda dengan data objektif. Kalau data objektif itu data yang kita dapatkan dengan panca indera kita, dengan melihat, dengan mendengar, dengan mencium mungkin. Nah, contoh begini. Ada seorang pasien dengan luka gangren di kaki. Kemudian saudara bertanya, apakah lukanya sakit, Pak? Kemudian pasien ini menjawab, iya sakit. Saudara tanyakan, kalau dari skala 0 sampai 10, 0 itu tidak sakit, 10 itu nyeri yang sangat tidak tertahankan. Ada di rentang berapa? Kemudian pasien ini berpikir dan mungkin 6. Artinya luka ada di skala, nyeri ada di skala 6. Kemudian saudara tanyakan lagi, ini awalnya kenapa ya Pak luka ini? Saya terkena paku, kemudian saya obati, saya beri seperti betadin, saya rawat dengan alkohol, tapi ternyata waktu mandi tidak saya tutup, sehingga tidak saya keringkan kembali. Kemudian saya biarkan dan semakin sakit, kemudian keluar nanah. Klien bercerita dengan lengkap seperti itu merupakan data subjektif. Ya. Bagaimana dengan data objektif? Data objektif tadi adalah data yang ditemukan dengan panca indera perawat. Nah, ketika saya sebagai perawat melihat luka itu, kemudian saya membuat satu mind map di pemikiran saya tentang tanda-tanda atau gambaran-gambaran dari infeksi. Tanda infeksi ada 5 dan saya melihat ada kemerahan, ada tanda infeksi. Saya melihat ada
nyeri ketika saya sentuh, dia bereaksi menarik kakinya. Jadi ketika luka itu saya pegang dengan pinset, pasien bereaksi menarik kaki. Kemudian ada peningkatan suhu, saya raba di sekitar situ teraba lebih hangat dari jaringan di tempat lain. Melakukan pengajian dan mendapatkan ada nanah di situ. Kemudian yang lain lagi, ada darah, kemudian ada jaringan nekrosis dan yang lain. Data itu adalah data objektif. Saya akan menuliskan luka tampak kotor, luka terdapat nanah, terdapat jaringan mati, nekrosis. Kemudian saya telah disentuh, pasien tampak menarik kakinya. Data itulah data objektif. Luas luka, kedalaman luka, derajat luka, nah itulah data objektif. Data yang didapatkan perawat secara langsung. Sedangkan data subjektif, data yang berdasarkan penjelasan atau jawaban atau keluhan dari pasien. Nah, bagaimana dengan data, jenis data berdasarkan sumbernya? Ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari responden sendiri, dari klien sendiri. Sedangkan data sekunder atau dari keluarga ya. Sedangkan data sekunder kita dapatkan dari list pasien, riwayat pasien di pengobatan sebelumnya, dari dokumentasinya. Kemudian kita dapatkan data sekunder juga dari mungkin kelengkapan atau penjelasan dari berkas yang lain, dokumen dan pemeriksaan fisik yang tidak saat itu kita dapatkan tapi dari tempat lain dan lampau. Hal seperti itu yang membuat kita membagi menjadi primer dan sekunder. Ya, ini yang tadi, data subjektif merupakan pernyataan lisan, seringkali berkaitan dengan persepsi dan sensasi yang dialami klien. Sedangkan, nah ini contohnya, badan saya terasa tidak enak, kepala saya terasa berputar-putar, mulut saya terasa pahit, badan saya terasa melayang, perut saya terasa perih, dan yang lain ya. Saya merasa lemas, saya merasa tidak bisa berpikir karena mungkin yang ini pengkajian psikologis ya. Data subjektif tidak selalu dari klien, tapi bisa juga dari keluarga atau teman terdekat yang merawatnya. Pernyataan yang bukan dari klien biasanya merupakan informasi kondisi klien karena klien tidak mampu. Seperti tadi balita atau pasien dengan penurunan kesadaran. Nah, seperti itu adalah kita dapatkan data subjektifnya dari keluarga. Data objektif, data yang dilihat, diobservasi, diukur oleh perawat. Data objektif meliputi tekanan darah, berat badan, feses, kondisinya berwarna apa, pembesaran limpa, urin output, nyeri tekan, hemoglobin, hasil pemeriksaan penunjang pun ada di sini. Ya, sumber data primer. Sumber data didapatkan secara langsung dari sumber data. Sedangkan yang sekunder tadi, riwayat sebelumnya, catatan medis ya, hasil list, kemudian pemeriksaan lab, endoskopi, pemeriksaan penunjang, dan bahkan mungkin riwayat penyakit atau catatan medis dari rumah sakit yang lain, rujukan sebelum ke rumah sakit kita. Itulah yang disebut data sekunder. Metode pengumpulan data. Jadi saya sampaikan di awal, ada beberapa metode. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi. Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu autoanamnesa dan aloanamnesa. Autoanamnesa dilakukan kepada klien sebagai sumber data utama. Namun kalau aloanamnesa itu dengan orang lain terdekat. Kalau tadi pada bayi, pada anak, pada pasien dengan penurunan kesadaran, kita hanya bisa melakukan wawancara dengan metode aloanamnesa. Karena autoanamnesa tidak bisa kita dapatkan langsung dari pasien pada keadaan pasien bayi atau nyeri atau pasien dengan penurunan kesadaran seperti itu. Itu autoanamnesa dan aloanamnesa. Yang kedua, metode dengan observasi.
Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan menggunakan indera. Panca indera yang kita dapatkan nanti akan dihasilkan data objektif. Ya. Kita akan belajar nanti tentang pengkajian fisik, pemeriksaan fisik, ada sendiri pertemuannya di minggu depan. Nah ini, kita akan belajar untuk di minggu depan, pemeriksaan fisik yang lengkap. Tapi secara umum teknik pemeriksaan fisik harus dilakukan, kita perlu mempelajari bersama data fokus. Data fokus adalah data yang mendukung masalah keperawatan, berupa data penyakit sebelumnya, keluhan pasien sebelum dan sesudah dirawat, kebiasaan, kemudian data penunjang laboratorium. Data fokus dapat berupa data subjektif maupun data objektif. Data yang fokus untuk mengangkat masalah keperawatan melalui proses analisa data. Tahapan analisa data yang pertama adalah mengolah data, mengidentifikasi kesenjangan, dan merumuskan masalah keperawatan dan masalah kolaborasi. Masalah keperawatan contohnya seperti ini. Feeding self-care deficit, deficient fluid volume, diare, constipation. Nah, coba saudara brainstorm nih. Kira-kira masalah keperawatan tersebut data fokusnya apa? Ya, pasti. Kalau untuk masalah keperawatan yang pertama, feeding self-care deficit, artinya saudara perlu mengkaji, melakukan pengkajian kemampuan dia untuk makan, memegang sendok, kemampuan untuk melakukan perawatan diri makan, untuk dia memilah makanan yang baik, makanan yang sehat, kemampuan dia juga untuk mencerna makanan. Kalau yang kedua, deficient fluid volume, artinya saudara perlu memeriksa turgor kulitnya. Saudara perlu memeriksa dari cairan, status cairan melalui mata, melalui rambut, mukosa bibir, mukosa hidung. Nah, seperti itulah salah satu contoh data fokus. Nah, saudara mengakhiri pembelajaran kita siang ini. Ada 3 contoh kasus, dan saya mohon saudara mencermati kasus ini. Untuk selanjutnya, saudara menjawab pertanyaan di belakangnya. Kita diskusikan bersama, silakan tulis jawabannya. Yang pertama, data mana yang termasuk data subjektif? Data mana yang termasuk objektif? Apakah yang masih perlu ditanyakan di auto anamnesa atau di alo anamnesa, diwawancarakan kepada Nyonya Rosana terkait dengan penyakit anaknya, supaya data pengkajian menjadi lebih lengkap. Dan masalah kesehatan apa saja yang dapat disimpulkan dari kasus di atas. Satu kasus dengan 3 clue, saudara menjawab 4 pertanyaan. Baik, kesempatan ini, saudara akan belajar lebih banyak tentang pemeriksaan fisik dan pengkajian di sesi berikutnya.